Pernah kebayang nggak gimana ya rasanya kalau belajar itu bisa seseru main game? Nah, itulah yang akan kita bongkar sama-sama hari ini. Sebuah konsep keren bernama gamifikasi yang bisa mengubah cara siswa naik level dalam pendidikan mereka. Yuk, kita mulai. Aku bosen. Familiar banget kan sama dua kata ini? Apalagi kalau udah waktunya belajar. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Dan ini bukan sekedar keluhan biasa loh. Ini adalah sinyal besar kalau metode belajar kita yang sekarang mungkin butuh di-upgrade. Ya, rasa bosan inilah yang jadi akar masalahnya. Motivasi itu kan ibarat api ya. Kalau apinya padam, ya partisipasi di kelas juga ikutan redup. Ini masalah yang serius dan harus kita cari solusinya. Hasilnya apa? Ya itu tadi, siswanya ada di kelas, badannya di sana, tapi pikirannya, wah, udah jalan-jalan entah kemana. Jadinya, mereka cuma jadi penonton pasif di kelasnya sendiri. Ini jelas jadi tantangan berat, baik buat guru maupun orang tua di rumah. Jadi, gimana dong cara kita melawan rasa bosan ini? Jawabannya ada di sebuah strategi baru yang kayaknya pas banget buat generasi digital sekarang. Namanya gamifikasi edukasi. Atau biar gampang, kita sebut aja gamifikasi edu. Tapi tunggu dulu. Ini penting banget buat dicatat ya. Gamifikasi itu bukan berarti belajar sambil main game seharian, bukan. Bayangin aja kita meminjam bumbu-bumbu paling seru dari game, kayak poin, achievement, atau naik level. Terus kita taburin ke dalam proses belajar. Nah, pendekatan kayak gini tuh bahasanya nyambung banget sama anak-anak zaman sekarang. Salah satu miskonsepsi paling besar itu ya ini, orang mikir kita mau ganti buku pelajaran pakai konsol game. Salah besar. Ini tuh justru soal memakai aturan main dari game buat apa? Buat memotivasi, buat ngebantu guru, dan yang paling keren, mengubah yang tadinya gangguan jadi pemicu semangat. Oke, jadi gimana sih aturan mainnya di kelas? Yuk kita bedah satu-satu mekanismenya, biar kebayang gimana ini bisa bikin belajar jadi lebih hidup. Coba bayangin deh perjalanan seorang siswa, tugas sekolah yang biasanya ngebosenin, sekarang jadi misi yang harus ditaklukkan. Kalau selesai, dapat hadiah, kayak poin atau lencana keren. Terus, kalau makin jago dan paham materinya, artinya mereka naik level. Gimana? Tiba-tiba belajar jadi kayak petualangan kan? Nah, di balik sistem ini ada beberapa elemen inti. Poin itu buat apa? Buat menghargai setiap usaha sekecil apapun. Lencana, itu buat ngasih pengakuan buat pencapaian-pencapaian tertentu. Terus ada level yang nunjukin progres mereka dengan jelas. Misi, ya tadi itu, mengubah tugas jadi tantangan seru. Bahkan ada kerja tim buat melatih kolaborasi. Jadi setiap elemen ini punya tujuan pendidikannya sendiri, bukan cuma buat seru-seruan. Terus yang menang siapa dong di permainan ini? Jawabannya simpel, semuanya. Siswanya untung, gurunya untung, orang tuanya juga ikut senang. Ini benar-benar win-win solution. Buat siswa, perubahannya tuh kelihatan banget. Mereka jadi jauh lebih semangat, lebih fokus, lebih aktif di kelas. Dan yang paling penting ya, ini bisa ngebangun rasa percaya diri. Tembok ketakutan sama pelajaran momok kayak matematika atau fisika, pelan-pelan bisa runtuh. Dan keuntungannya nggak berhenti di siswa aja loh. Buat guru, wah, kelas jadi lebih nyala, lebih hidup. Mau mantau kemajuan siswa juga jadi lebih gampang. Nah, buat orang tua di rumah, ini juga kabar baik. Momen ngerjain PR nggak lagi jadi medan perang, tapi justru jadi momen buat lihat anak kita semangat ngejar pencapaiannya. Tentu aja ya, namanya juga metode baru, pasti banyak pertanyaan. Wajar banget kalau ada yang khawatir. Nah, sekarang yuk kita coba jawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul, terutama dari para orang tua. Oke, pertanyaan pertama. Dan ini yang paling umum. Jadi anak saya nanti di sekolah main game terus dong? Jawabannya, tegas, tidak. Sama sekali bukan. Fokus utamanya tetap dan akan selalu kurikulum sekolah yang resmi. Anggap aja elemen game itu cuma bungkusnya, cuma kemasan yang bikin isinya, yaitu materi pelajaran, jadi lebih menarik dan gampang dicerna. Lanjut ke pertanyaan krusial berikutnya, soal gawai. Wah, jangan-jangan ini malah bikin anak kecanduan gadget, nambahin screen time lagi dong. Nah, ini poin yang menarik. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena gamifikasi itu nggak harus selalu digital. Banyak banget aktivitasnya yang bisa dilakukan offline, langsung di kelas. Bisa pakai papan tulis, kartu-kartu, atau kerja kelompok yang seru. Kuncinya itu fleksibilitas. Dan pertanyaan pamungkasnya, gimana soal nilai akademik? Di tengah semua keseruan ini, apakah prestasi anak tetap jadi prioritas utama? Jawabannya, ya jelas, tentu saja. Justru tujuan akhir dari semua ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa.
Logikanya kan sederhana ya, kalau siswa lebih paham, lebih terlibat, prestasi akademiknya pasti akan ikut naik. Jadi, kesenangan di sini itu kendaraannya, bukan tujuannya. Jadi, pada akhirnya, tujuan besar dari gamifikasi ini adalah mengubah mindset siswa soal belajar. Biar belajar itu nggak lagi dianggap sebagai kewajiban yang berat dan membosankan, tapi sebagai sebuah petualangan yang seru. Ini soal menumbuhkan rasa cinta pada prosesnya, sambil pastinya nyiapin mereka buat tantangan di masa depan dengan cara yang lebih modern. Ada satu kalimat yang kayaknya pas banget buat merangkum semua ini. Belajarnya tetap serius, tapi caranya dibikin jauh lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, ini meninggalin kita dengan satu pemikiran kan? Kalau belajar aja bisa seseru ini, coba bayangin. Potensi luar biasa apa yang bisa kita buka dari generasi penerus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya masih Agus Trisno, pemilik CEO G-Edu. Kita langsung saja lihat gamifikasi atau langsung di Google gamifikasi edu, nanti bisa ya di Google sini gamifikasi edu. Langsung muncul yang pertama, login langsung. Di sini adalah dashboard adminnya, di mana ini banyak siswanya yang sudah didaftarkan dari data siswa ini. Nah, di sini di data siswa ini. Nah, terus tantangan ini ibarat kata sebuah tugas, apa ya, tantangan, bukan tugas lagi, berupa misi, ibaratnya misi. Apakah siswa itu bisa melakukan tugasnya dengan baik? Nah, kalau bisa berarti langsung di sini nantinya. Nah, tantangannya seperti ini, tantangannya aktif yang sudah saya uji coba. Jadi nilainya itu ibarat kata 100 karena sudah misi, sudah bisa menyelesaikan misi ibaratnya gitu, bukan tugas ya. Nah, ini adalah total XP-nya. Total XP itu ibarat nilainya. Terus sering yang muncul itu dari sini level-levelnya. Ibarat kata ini level 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 level yang nantinya akan muncul di sini. Jadi ini siswanya, nilai siswanya berada di sini, nilai siswanya. Oke, kita masuk top siswa dengan XP tertentu ini. Nah, di sini saya masuk ke materi. Nah, di materi ini kalau misalkan belum ada, jadi kita bisa nambahkan baru. Misalkan materi KPJ Agus PJ Agus. Nah, nanti menambahkan di sini, klik, akan muncul nanti di sini. Cari apakah KPJ Agus ada. Ini ada. Kalau sudah, tinggal kita memilih kelasnya yang akan dibuat materi. Gitu. Judulnya misalkan mikrotik. Membuat mikrotik, membuat jaringan di mikrotik. Nah, di sini tinggal klik apa misalkan ini, terus bisa upload file, simpan materi. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul di bawah sini, kita bisa melihat. Nah, ini muncul di sini, bisa dibuka linknya. Terus kalau sudah materi, kita lanjut ke pengumpulan tugas. Jadi di dalam tugas ini kita bisa mengelola siswanya. Misalkan ini belum mengumpulkan, jadi siswanya itu kelihatan kalau dia itu belum mengumpulkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kelola, ini nanti untuk kita membuat tugasnya. Terus mode massal ini membuat nilai menyeluruh, jadi kita bisa
mencentang siswanya semuanya di sini secara massal, menilai secara massal, terus feedbacknya seperti apa, siswa mengerjakan dengan baik atau bagaimana gitu. Terus daftar nilai, kalau misalkan siswa itu sudah ada nilainya semua, tinggal cetak seperti itu, ibarat laporan lah. Oke, kita lanjut kelola tugas. Nah, di dalam kelola tugas kita tambahkan tugasnya, misalkan mikrotik saya terus membuat mat, buatlah, oke, muncul terus, buatkan alur dari membuat mat mikrotik di mikrotik. Nah, di sini ada tanggal terbit yang dimana ini penjadwalan, misalkan jadwal kita besok, berarti kita itu tanggal 16 jam berapa untuk apa itu namanya jadwal kita. PM itu siang, PM bener PM siang sore, kalau AM pagi gitu. PM itu jam 12 lah, AM pagi gitu. malam pagi. Nah itu tuh, kalau sudah deadline ini adalah tanggal terakhir, misalkan tanggalnya besok lusa. Nah ini terus ini jam berapa, enggak kirim seluruh siswa atau siswa. Bentar, ini untuk seluruh siswa. Terus ini berdasarkan kelas, kita tinggal pilih kelasnya, kelas apa aja, kita pilih kelas yang dimana. Nah terus ini siswa tertentu, kalau siswanya siapa namanya, untuk target siswa per siswa. Ini kalau misalkan saya pilih ini, terus ini linknya, contoh linknya, saya kirim tugas, simpan dan data tugas. Nah akan muncul di sini KBJ mikrotik dan targetnya. Nah ini kelasnya, target kelas yang akan dikirim tugasnya, seperti Google Classroom, bisa dijadwalkan dan ada deadline-nya. Terus di sini muncul warna oranye sama hijau. Kalau oranye ini belum terbit, kalau hijau ini sudah terbit, ibaratnya seperti itu. Akan muncul nanti di siswa. Nah contohnya misalkan saya membuka siswa ya, contoh saya membuka siswa. Saya tak bukakan siswanya dulu. DKJ berapa tadi? DKB 1, 10 DKB 1, 10 DKB 1. Misalkan saya buka kelasnya ini. Akan muncul di sini untuk materinya tadi. Ini materinya. Jadi ini dashboard siswa yang dimana ada peringkatnya siswa juga, ada nilainya siswa. Ini nilai siswa, terus ini tugasnya nanti, terus materinya, ini tantangannya atau misinya, ini pengumuman per kelasnya. Seperti itu. Untuk lanjutannya slide menu yang ini minggu depan aja karena ini banyak sekali. Oke, ini saya gabungkan LMS dengan game ya. LMS itu Learning Management System, yang dimana untuk mengelola sebuah nilai dan permainan di dalam, mencakup sebuah apa namanya interaktif antara siswa dan guru. Sebenarnya seperti itu. Oke, langsung aja ini saya editkan untuk tanggal sekarang aja biar lebih cepat. Ini oke, langsung simpan. Nanti akan hijau ya. Nah seperti ini hijau, berarti nanti di siswa juga sama. Nah ini langsung muncul di sini. Misalkan ini kan belum ada, di sini kan belum ada tugas siswa. Ketika nanti siswa itu mengerjakan, nah ini kan muncul materinya guru mengerjakan seperti ini. Tinggal kirim misalkan itu, nanti dialihkan siswanya, terus daftar nilai siswa. Nah ini
nanti akan muncul di sini untuk penilaian siswanya. Kalau misalkan guru sudah menilai siswanya. Nah, ini. Misalkan Zaskia sudah mengirim tugas, kita lihat, terus sudah mengerjakan. Nah, ini siswanya sudah mengerjakan. Di sini ada 3 penilaian, yaitu revisi, lulus. Misalkan siswanya ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti revisi ya. Kalau revisi misalkan ini 40 nilainya, belum sesuai, kita kirim, maka di siswa akan muncul nanti sebuah pemberitahuan revisi. Misalkan ini dia sudah mengerjakan, tapi di daftar tugas di nilainya itu belum ada. Karena apa? Masih revisi. Misalkan revisi, mengerjakan revisi, kita kirim. Nah, nanti akan muncul juga di sini. Misalkan ini di siswanya, saya refresh dulu. Revisi, perbaiki. Nah ini, kalau misalkan kita itu mengklik revisi, berarti nanti di siswa juga sama revisi. Saya refresh dulu. Oke, revisi new. Nah, kirim. Sudah. Nanti dialihkan ke sini siswanya, terus kita bisa membalikan lagi. Ini nanti terkirim ya bentuknya, bukan revisi lagi, karena siswa sudah mengirim tugasnya. Bentar, internetnya masih lemot. Sabar dulu, sabar. Maaf untuk suaranya, ini karena saya ada di pinggir jalan, lagi jaga toko. Nggak bisa. Jadi siswa sudah mengirim. Nah, ini new baru. Jadi kita bisa langsung menilai, misalkan ini sudah lulus 86 misalkan itu. Oke, sudah sesuai. Misalkan seperti itu. Kita kirim ke siswanya. Nah, nanti ini berarti sudah berhasil ke sinkron SP siswa, berarti siswa itu sudah melihat nilainya. Terus kita bisa kembali, ini nilainya siswanya. Kita masuk siswa-siswa. Nah, akan muncul nilai tugas mikrotik. Nah, Zaskia mendapat 8/6. Nah, seperti itu dulu untuk next time untuk berikutnya. Oke.